Prodi Ekonomi Syariah 2018 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Produk Pembiayaan Rohen dengan metode Importance Performance Analysis atau IPA di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sukodadi Lamongan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Lembaga keuangan syariah non-bank mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini dibuktikan dengan data yang tercatat pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia oleh OJK. Pada tahun 2019, pertumbuhan asetnya mencapai 8,70% year of year, kemudian pada tahun 2020 mencapai 10,15% year of year, dengan total aset mencapai angka 116,28 triliun rupiah. Nah, aset tersebut merupakan akumulasi dari aset asuransi syariah, KSPPS, modal ventura syariah, dana pensiun syariah, dan lain sebagainya. Di Jawa Timur sendiri terdapat 278 unit BMT, sehingga dari banyaknya unit tersebut yang tersebar di kabupaten atau kota menimbulkan persaingan semakin ketat, sehingga BMT harus memberikan kualitas produk kepada nasabahnya agar mereka merasa puas, karena kepuasan nasabah merupakan benteng pertahanan dalam sebuah persaingan. Memberikan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah juga dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sukodadi Lamongan. BMT tersebut menawarkan produk simpanan berupa SIMaster, simpanan haji, simpanan kurban, dan lain-lain. Kemudian juga menyediakan pembiayaan seperti pembiayaan rohen, pembiayaan qard, murabahah, mudharabah, dan haji. Kemudian ada juga transfer antar bank, wakaf uang, dan lain-lain. Kebutuhan yang semakin beragam dan kondisi ekonomi yang tidak menentu menjadikan masyarakat Sukodadi melakukan pembiayaan di BMT tersebut. Di antara semua pembiayaan yang telah saya sebutkan tadi, pembiayaan rohen menjadi pembiayaan yang paling banyak dipilih oleh nasabah. Tercatat bahwa pada tahun 2017, pengguna pembiayaan rohen mencapai 139 nasabah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 mencapai 247 nasabah, kemudian pada tahun 2019 mencapai 321 nasabah, kemudian pada tahun 2020 mencapai 323 nasabah. Nah, peningkatan pengguna pembiayaan rohen ini dari tahun ke tahun terdiri dari nasabah yang telah menggunakan pembiayaan rohen pada tahun sebelumnya dan juga nasabah baru. Dari perkembangan pembiayaan rohen dari tahun ke tahun inilah, maka diperlukan sebuah evaluasi dan analisis oleh manajemen BMT untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan rohen, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas Produk Pembiayaan Rohen dengan metode Importance Performance Analysis atau IPA di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sukodadi Lamongan. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas produk pembiayaan rohen di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sukodadi Lamongan dengan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Yang kedua adalah atribut apa saja yang dianggap penting oleh nasabah dalam mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kualitas produk pembiayaan rohen di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sukodadi Lamongan. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas produk pembiayaan rohen di BMT tersebut menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Yang kedua, menganalisa atribut apa saja yang dianggap penting oleh nasabah dalam mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kualitas produk pembiayaan rohen di BMT tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi akademis, diharapkan untuk menambah wawasan dan memberikan referensi. Skip aja itu, skip. Baik, Bapak. Selanjutnya, kajian pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah
skripsi dari Febrianing Tias Putri Hidayat dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan BRI Syariah dengan metode Importance Performance Analysis atau IPA dan CSI, studi kasus pada mahasiswa S1 IAIN Purwokerto, angkatan 2018 hingga 2019. Dari skripsi tersebut menyatakan bahwa tingkat kepuasan nasabah mencapai 79%. Artinya bahwa nasabah puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BRI Syariah. Kemudian kajian pustaka yang kedua adalah skripsi oleh Mahrunisa Gea dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan pada PT BNI Syariah Cabang Medan dengan Importance Performance Analysis atau IPA yang menyatakan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan pada BNI Syariah dilihat dari aspek tangible, reliability, responsiveness, dan asuransi serta empati sebesar 98%. Kemudian yang ketiga adalah jurnal Iga Devika Inten dan kawan-kawan dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen menggunakan metode Importance Performance Analysis di Twister Doc Denpasar. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk pada kuadran A sebesar 33,33%, kemudian pada kuadran B sebesar 22,22%, kemudian kuadran C sebesar 22,22%. Kemudian kerangka teoritik. Teori yang saya gunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama tentang kepuasan nasabah. Di dalam kepuasan nasabah tersebut ialah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Nah, di dalam kepuasan nasabah terdapat indikator kepuasan nasabah. Yang pertama yaitu adalah repurchase atau nasabah akan kembali untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah menciptakan word of mouth, yaitu nasabah akan menyebarkan informasi yang positif tentang instansi kepada orang lain. Yang ketiga yaitu adalah menciptakan citra merek, yang mana nasabah akan fokus pada produk atau jasa dari instansi tersebut dan akan menghiraukan instansi lainnya. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama. Selanjutnya adalah faktor-faktor kepuasan nasabah. Yang pertama adalah kualitas produk, di mana ketika nasabah merasa puas, itu Tolong, Mas, masih di kosan? Ketika nasabah merasa puas, itu artinya produk yang ditawarkan berkualitas. Kemudian faktor yang kedua adalah kualitas pelayanan. Pada kualitas pelayanan ini terdiri 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, assurance, empathy, dan responsiveness. Kemudian ada emosional. Emosional ada dalam kepuasan nasabah, yaitu perasaan bangga setelah menggunakan produk atau jasa yang memiliki nilai tinggi di kehidupan sosial. Yang keempat adalah harga. Produk yang memiliki kualitas yang sama namun dengan harga yang relatif murah akan memiliki kepuasan tersendiri bagi nasabah. Dan yang terakhir adalah biaya. Semua proses mendapatkan produk tersebut, nasabah tidak mendapati biaya tambahan atau waktu yang terbuang sia-sia, maka ia akan cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Kemudian, metode pengukuran kepuasan nasabah dapat dilakukan dengan yang pertama adalah sistem keluhan dan saran, yang kedua adalah survei kepuasan nasabah, yang ketiga pelanggan bayangan, dan yang keempat adalah analisis nasabah yang beralih. Yang selanjutnya adalah kepuasan nasabah dalam Islam. Tercapainya sebuah kepuasan, seorang muslim harus memperhatikan indikator, yaitu yang pertama, tidak berlebih-lebihan, terhindar dari riba, menjalankan usaha-usaha yang halal dari proses produksi hingga distribusi, dan mengimplementasikan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya teori yang saya gunakan yaitu yang kedua adalah kualitas produk, yang mana kualitas produk adalah keseluruhan karakteristik dari suatu produk atau pelayanan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau secara tersirat. Pada kualitas produk ini terdapat 7 dimensi, yaitu yang pertama adalah performance atau kinerja berhubungan dengan karakteristik operasi dasar sebuah produk. Yang kedua, durability atau daya tahan.
durasi atau umur pokok yang bersangkutan bertahan sampai produk tersebut harus diganti. Yang ketiga, conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, yang mana spesifikasi yang telah ditentukan oleh konsumen terpenuhi oleh spesifikasi dasar dari produk tersebut. Kemudian ada fitur, yaitu memiliki karakteristik lain yang dapat menyempurnakan fungsi utama dan berguna untuk menarik perhatian nasabah. Kemudian yang kelima ada reliability, yang mana adalah probabilitas bahwa produk tersebut dapat memuaskan penggunanya dalam periode tertentu. Kemudian yang keenam ada estetik atau estetika, yaitu penampilan produk dapat dilihat dari tampak, bau, rasa, dan wujud dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perceived quality, yaitu banyak nasabah yang tidak memiliki informasi yang detail terhadap produk yang akan dipilih, sehingga kesan produk berasal dari harga, merek, periklanan, maupun reputasi instansi. Yang terakhir yaitu adalah kualitas produk dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa kualitas produk dalam Islam, yaitu yang pertama, tidak mengandung riba atau bunga. Yang kedua adalah Langsung ke Medpen. Bagaimana Bapak? Langsung ke Medpen. Oh baik. Maaf. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Yang Langsung pertama ada metode analisis saja. baik, analisis. Metode penelitian yang selanjutnya adalah analisis data. Yang saya gunakan adalah dengan metode Importance Performance Analysis atau IPA, yaitu metode untuk menganalisa tingkat kepuasan dengan mengkombinasikan pengukuran performance atau kinerja dan importance atau kepentingan ke dalam dua grid, kemudian keduanya diplotkan ke dalamnya. Nah, tahap-tahap dalam metode IPA ini yaitu yang pertama, menyebarkan kuesioner kepada nasabah, kemudian nasabah menilai berbagai atribut yang telah disediakan, kemudian yang kedua adalah melakukan perhitungan tingkat kesesuaian, yang mana tingkat kesesuaian ini adalah hasil perbandingan dari skor kinerja dengan skor kepentingan yang dapat dilakukan dengan rumus yang telah saya tampilkan di PPT. Kemudian metode IPA ini merupakan metode yang memiliki dua sumbu, yang mana nanti sumbu X akan diisi oleh skor performance yang diterima nasabah, kemudian ada sumbu Y yang akan diisi dengan skor tingkat importance atau harapan nasabah, yang mana nanti akan didapatkan oleh rumus yang telah saya tampilkan di PPT. Selanjutnya, Importance Performance Analysis merupakan metode yang menggunakan diagram Cartesius dalam menggambarkan posisi-posisi prioritas per atributnya. Prioritas tersebut dibagi menjadi 4 kuadran dengan dibatasi oleh garis yang berpotongan tegak lurus pada sumbu-sumbu tersebut. Nah, untuk mencari titik potong tersebut dapat menggunakan rumus yang telah saya tampilkan di PPT. Setelah semua data telah terkumpul dari tingkat kesesuaian, titik potong, dan lain-lain, maka dapat dilanjutkan dengan memplotkan semua atribut ke dalam diagram Cartesius, yang mana dapat dilihat dari presentasi yang saya tampilkan. Di sini memiliki 4 kuadran, kuadran utama atau A, kuadran prestasi atau B, yang kuadran C prioritas rendah, dan kuadran D berlebihan. Kuadran A di sini berisi atribut-atribut yang dianggap penting oleh nasabah dalam mempengaruhi kepuasannya, namun kinerja dari kualitas produk yang diterima belum memuaskan. Kemudian pada kuadran B, di sini berisi atribut-atribut yang dianggap penting oleh nasabah dan kinerja dari kualitas produk yang diterima nasabah telah sesuai dengan harapannya. Kemudian untuk kuadran C, ini berisi atribut-atribut yang dianggap kurang penting dalam memenuhi kepuasan nasabah dan kinerja dari kualitas produk tidak terlalu istimewa. Kemudian yang terakhir adalah kuadran D.
yaitu berlebihan, yang mana berisi atribut-atribut yang dianggap tidak terlalu penting oleh nasabah dan kinerja dari kualitas produk yang diterima nasabah berlebihan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak Dahruji. Sebelum ke Pak Firman, mungkin ada peserta yang mau bertanya. Bisa nanti atau untuk sementara saya persilakan dulu Pak Firman, mungkin nanti ada peserta yang bertanya bisa di kolom chat atau on mic ya. Monggo Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Dahruji. Fauzia, saya lihat di skripsi kamu, di proposal kamu itu ada banyak teknik penulisan yang masih salah ya. Jadi salah satunya yang paling banyak itu yang salah-salah ketik. Saya biasa kalau ngoreksi skripsi atau proposal itu yang saya lihat pertama kali itu adalah teknik penulisannya. Jadi kalau banyak yang salah-salah ketik, yang penulisannya tidak rapi, biasanya saya tidak akan ngoreksi yang lain. Jadi tolong itu diperhatikan. Misalnya yang sering kali mahasiswa itu tidak perhatikan, padahal ini dalam tata bahasa Indonesia itu ya, ini diatur. Misalnya kapan di itu dipisah atau disambung. Misalnya di atas, di antara, ditulis. Nah, kapan di-nya itu disambung atau dipisah. Nah, itu sesuatu yang dianggap sepele oleh mahasiswa ketika menyusun skripsi atau proposal itu, sehingga sering keliru di situ. Padahal kalau saya ngecek proposal atau skripsi ada yang keliru di situ, itu saya sudah malas untuk ngecek substansi dari proposalnya itu. Jadi tolong teknik penulisan itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, di teori itu ada penjelasan tentang kepuasan nasabah dalam Islam dan kualitas produk dalam Islam. Teori ini digunakan untuk apa sama Fauzia? Baik Bapak, terima kasih. Teori ini digunakan untuk kepuasan nasabah yang dalam Islam ini, untuk melihat apakah nasabah itu melakukan pembiayaan rohani ini apakah hanya kebutuhan yang memang benar-benar mendesak atau bagaimana. Nah, sedangkan untuk kualitas produk yang kualitas produknya itu bertujuan untuk apakah pembiayaan rohani ini apakah telah sesuai dengan Islam atau belum, begitu Bapak. Berarti digunakan untuk analisis. Iya, Bapak. Untuk melihat. Untuk melihat itu maksudnya gimana? Melihat kan ya pakai mata kan, pakai kacamata. Maksudnya untuk melihat itu gimana? Mohon maaf Bapak, untuk menganalisa apakah ini sudah sesuai dengan Islam. Ya, tapi kan analisisnya pakai metode IPA. Iya. Hanya untuk langkah awal saja Bapak. Untuk apa? Langkah awal saja sebelum ke IPA-nya. Nah, maksudnya langkah awal itu gimana? Yang jelas. Maksudnya analisis sebelum IPA begitu? Okay. Ya, akhirnya kan jatuhnya jadi analisis kualitatif. Ya, Bapak, mohon maaf. Nah, tolong itu nanti dipikirkan lagi, dikaji ulang. Sebenarnya kamu memasukkan teori itu sudah bagus, ya, karena memang kajian kamu itu adalah ekonomi syariah, maka memang seharusnya memasukkan teori itu. Nah, tetapi teori itu jangan hanya dipasang di landasan teori, tetapi harus kamu gunakan di dalam penelitian ini. Entah apakah misalnya dimasukkan di dalam
Misalnya ya, tapi silakan nanti didiskusikan dengan Pak Dahruji karena beliau yang lebih paham. Misalnya dimasukkan di dalam dimensi kualitas produknya untuk kualitas produk dalam Islam itu, sehingga konsumen menilai kualitas produk itu tidak hanya menggunakan perspektif yang konvensional, tetapi juga menggunakan teori yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang kamu tulis di kerangka teori itu. Jadi intinya saya berharap teori itu digunakan, jangan hanya dipasang di kerangka teorinya. Kemudian yang berikutnya, analisis IPA ini kamu menggunakan tools apa? Menggunakan alat apa untuk melakukan analisis ini? Aplikasinya begitu toh Bapak? Ya. Aplikasinya nanti saya menggunakan SPSS. Menggunakan SPSS ya? Okay. Sudah tahu caranya analisis IPA menggunakan SPSS? Sudah saya pelajari namun belum mendalam Bapak. Ya, insya Allah lebih gampang dari regresi itu, analisis IPA itu menggunakan SPSS, ya nanti kalau sudah dipelajari. Artinya harapan saya, walaupun kamu di proposal menunjukkan rumus-rumusnya itu, tetapi nanti dalam proses analisis ya lebih baik menggunakan alat analisis saja, menggunakan software SPSS. Kemudian, nah penelitian kamu ini kan menilai tentang menilai tentang tingkat kepuasan nasabah. Menilai tentang tingkat kepuasan nasabah. Nah, hasil dari analisis IPA ini itu nanti kan akan keluar hasilnya itu dalam bentuk diagram Kartesius itu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kamu menilai tingkat kepuasan nasabah itu berdasarkan hasil analisis IPA itu? Paham pertanyaan saya ya? Paham Bapak. Ya, gimana? Baik, dalam teknik analisis data ini nanti ada yang menggunakan tingkat kesesuaian juga Bapak. Nah, tingkat kesesuaian ini kan perbandingan antara tingkat skor kinerja dengan skor kepentingan. Nah, dari situ nanti kita akan melihat kira-kira seberapa puas nasabah terhadap kualitas produk pembiayaan rohan, kemudian nanti kita dapat melihatnya di posisi mana atau prioritas mana saja yang membuat nasabah itu puas terhadap pembiayaan rohan tersebut, sehingga nanti BMT dapat memperbaikinya, begitu Bapak. Begini, melihat tingkat kesesuaian yang kau maksudkan itu, ada standarnya enggak? Misalnya kesesuaiannya dari sekian sampai sekian itu dikategorikan puas. Kemudian dari sekian sampai sekian dikategorikan kurang puas, cukup puas, sangat puas misalnya. Nah, bagaimana kamu menentukan tingkat-tingkat itu? Ada yang puas, ada yang tidak puas misalnya. Jadi pertanyaannya kan begini, saya sebagai pembaca awam misalnya ingin bertanya pada kamu berdasarkan hasil penelitian, apakah nasabah itu sudah merasa puas atau tidak puas begitu? Nah, kira-kira bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu? Baik, Bapak. Dari beberapa skripsi yang saya baca sebagai referensi saya, itu terdapat seperti standar atau tingkat kepuasan itu dari berapa persen ke berapa persen itu ada dikatakan sangat puas atau tidak puas, Bapak. Begitu. Saya lupa untuk bukunya itu apa, tapi dari skripsi yang telah saya baca itu ada Bapak. Nah, iya kan itu yang saya tanya. Saya nggak tanya ada atau tidak adanya. Yang saya tanya itu bagaimana kamu menentukan hasil akhir, karena ini adalah analisis untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah kan. Jadi
bagaimana kamu menjelaskan atau standar yang kamu pakai untuk menentukan nasabah ini sudah puas atau tidak puas itu. Atau misalnya nanti kamu mau mengklasifikasi sekian persen itu puas dan sekian persen tidak puas, sekian persen cukup puas, sekian persen sangat puas misalnya. Bagaimana kamu mengklasifikasikan itu atau menentukan tingkat-tingkat kepuasan nasabah itu? Baik Bapak, saya akan menggunakan maksudnya referensi tadi, kemudian melihat berapa persennya, kemudian Berapa persennya itu di mana? tadi kan dilihat dari ini Bapak, tingkat kesesuaiannya kan nanti dapat berapa persennya gitu Bapak. Nah, kemudian nanti saya akan bandingkan dengan persentase yang ada di buku tersebut, yang dari referensi tadi Bapak. Nah, apakah persentase tersebut itu masuk ke kategori mana? Apakah puas atau tidak puas begitu? Ya, jadi begini Fauzia, memang analisis IPA ini banyak digunakan untuk menilai tingkat kepuasan nasabah. Tetapi kalau menilai tingkat kepuasan nasabah itu sebenarnya kan banyak metode yang lain. Misalnya GSI atau ya banyaklah untuk menilai tingkat kepuasan nasabah itu. IPA ini memang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan nasabah. Hanya saja hasil akhir dari analisis IPA ini atau analisis IPA ini kan kuadran itu, analisis kuadran atau kuadran Cortesius itu, dan itu lebih menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan atau diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kualitas layanan atau kualitas produk. Jadi kalau kita baca diagram Cartesius itu, misalnya untuk diagram A, misalnya untuk kuadran B itu kan pertahankan prestasi, artinya secara kinerja bagus, secara tingkat performan bagus, secara tingkat important itu juga bagus. Makanya kemudian kinerjanya diminta untuk dipertahankan. Untuk kuadran A itu secara tingkat important bagus, tetapi secara performan belum bagus, makanya diminta untuk memprioritaskan indikator-indikator atau variabel yang ada di kuadran A ini, dan begitu seterusnya. Ada yang berlebihan, ada yang prioritas rendah, dan seterusnya. Nah, sehingga diagram Cartesius itu kan lebih kepada strategi pengambilan kebijakan. Jadi langkah apa yang akan dilakukan oleh langkah apa yang akan diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kualitas layanan, itu biasanya mereka akan melihat di kuadran Cortesius hasil dari analisis IPA itu. Nah, sehingga ya itu makanya saya tanya ke kamu, bagaimana kemudian menilai tingkat kepuasannya, karena analisis IPA ini lebih kepada menentukan hasilnya itu lebih relevan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menentukan langkah apa yang bisa diambil oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan atau kualitas kepuasan, kualitas produk, dan seterusnya. Jadi begitu Fauzia. Jadi kalau kamu nanti berbicara tentang tingkat kepuasan, tetapi hasilnya adalah kuadran Cortesius itu, maka kurang relevan menurut saya, ya. Sehingga makanya saya tanya, apa dasarnya kamu nanti untuk menentukan tingkat kepuasan itu. Nah, kecuali kalau misalnya berbicara tentang strategi strategi meningkatkan kualitas produk, maka bisa menggunakan kuadran Cortesius itu. Gitu. Itu ya, Fauzia. Oke, Bapak. Apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak,
artinya monggo nanti direnungkan saja, dan untuk revisinya ya silakan nanti dikoordinasikan, didiskusikan dengan pembimbingnya saja. Artinya tidak harus mengikuti kata-kata saya. Jadi itu hanya sebagai bahan renungan saja. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Dahruji.